bagian hati. Baik, siapa lagi yang mau bertanya nih bunda-bunda? Ya, boleh terakhir silakan, boleh yang putih silakan. Nama saya Lia, saya dari Sukaraja Kaum. Izin bertanya dan menceritakan kehidupan saya. Boleh. Saya adalah seorang guru TK. Saya udah lama mengajar, tetapi suatu saat waktu itu suami saya menyuruh saya untuk resign dari profesi saya. Nah, karena alasan untuk membimbing anak-anak saya. Nah, sudah 5 tahun saya resign dari pekerjaan saya. Nah, saya melihat teman-teman saya semuanya yang dari awal mereka semuanya udah sertifikasi, sudah yang lainnya, sedangkan saya ada rasa iri juga karena saya melihat oh iya kehidupannya sudah enak, sudah nyaman, sedangkan saya masih ada di posisi seperti ini. Saya tadi bilang kan rezeki itu harus dijemput. Nah berarti kan kalau seperti ini saya tidak menjemput rezeki ya ya. Nah kemudian waktu malam tanggal 2 Rajab kalau nggak salah, saya bermimpi saat itu saya hadir di majelis taklim. Ini udah kegundahan saya selama 5 tahun ya. Saya bermimpi ngaji di majelis taklim dan saat itu hanya saya saja yang bisa duduk yang paling depan. Kemudian saya melihat kokoh tiangnya sangat kokoh, cuman saya aja yang bisa masuk ke situ. Nah setelah saya keluar dari majelis taklim itu, saya diikutin sama seorang pria, padahal saya sudah menikah, sudah punya anak 3. Oke. Terus? Dia ikutin seorang pria dan kemudian pria itu melamar saya. Nah setelah itu saya ada orang tua saya, pas ditanya siapa itu, nggak tahu. Pria itu izin, ternyata katanya dia itu penghafal Quran. Nah saya terbangun jam 2. Akhirnya saya menjalankan sholat tahajud. Di samping masih ada suami waktu itu? Pas mimpi itu ada nggak suami? Ada suami. Beda orang. Nah terus? Mukanya mirip AA. Siapa nih? Suaminya tuh penghafal Qurannya? Yang dalam mimpi, suami saya tidak penghafal Quran. Mungkin dari hati Iya, ini mah pulang dari kajian AA ke bawah mimpi kali. Mungkin gitu kayaknya. Yang saya ingin pertanyakan, bagaimana untuk keikhlasan hati saya agar saya ikhlas untuk mengambil keputusan saya untuk di rumah, untuk mengurus anak atas dasar dari titah suami saya. Kemudian apa arti mimpi saya ya itu. Bunda, yang pertama seorang istri taat kepada suami adalah kewajiban. Maka saat suami meminta kita sesuatu, selagi perintah itu tidak menyalahi syariat Allah, maka ikuti, taati, patuhi. Suami bilang kamu berhenti aja bekerja, bismillah. Mungkin suami melihat ada kebaikan ketika kita berhenti dari pekerjaan. Tapi boleh nggak sebagai seorang istri kita minta sama suami, aku boleh berhenti tapi aku minta cukupi semua kebutuhanku. Boleh nggak? Maka pada bab ini suami, ketika engkau berani mengatakan istrimu berhenti saja bekerja, maka dari situ kamu harus lebih kerja keras lagi. Sehingga istrimu tidak kekurangan sedikit pun ketika dia berhenti dari pekerjaannya. Karena kan ada sebagian yang idealis gitu ya. Aku sudah kuliah, sudah belajar, kok cuman jangan pernah merendahkan ibu rumah tangga. Karena ibu rumah tangga juga mulia. Bukankah ibu masih bisa mendoakan suami walaupun tidak bekerja, betul? Walaupun ibu masih bisa mendampingi suami dengan doanya, dengan taklimnya, dengan kebaikannya, walaupun ibu tidak bekerja. Pertanyaan kedua terkait mimpi, lupakan saja.
Jadi nggak ada artinya, A. Dan tidak ada arti apa-apa. Kecuali mimpi itu hadir kayaknya sebelum ibu tidur nonton video saya. Jadi mungkin yang keluar di mimpi adalah wajah saya. Dan itu biasa saja. Tapi saya lebih senang mengkajinya, mungkin ibu bertemu dengan penghafal Quran, orang yang alim. Mungkin itu isyarat dari Allah agar ibu memperbanyak ilmu agama. Kun aliman, au muta'aliman, au mustami'an, au muhibban. Wala takun khomisan fatahlik. Jadilah orang yang berilmu. Kalau nggak bisa, jadilah orang yang senang menuntut ilmu. Kalau nggak bisa, jadilah orang yang senang mendengarkan ilmu. Kalau nggak bisa, jadilah orang yang senantiasa mencintai orang yang berilmu. Cintai orang yang soleh walaupun kita belum soleh. Karena kita berharap kesolehan dari orang yang kita cintai itu memancar kebaikan untuk kita. Mencintai orang alim itu kita berharap semoga ilmu yang dia miliki memancar pada hati kita. Salam buat suami, dan mimpi tadi gak usah diceritain lagi. Nanti ibu gak boleh diizinkan ngaji lagi sama Ahilman. Karena mimpinya ketemu AA di mimpi ibu. Mudah-mudahan Allah jaga kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bunda, jangan khawatirkan rizkimu, karena rizki sudah tertakar, tak mungkin tertukar. Rizki sudah dijamin, tak mungkin pergi kepada orang lain. Apa yang ditakdirkan untukmu pasti akan menemuimu, dan apa yang ditakdirkan untukmu tidak akan pernah melewatkanmu. Maka belajar lebih tenang dengan urusan rezeki. Jangan iri dengan rezeki orang lain, karena kita tidak pernah tahu apa yang pernah Allah ambil darinya. Rezeki Allah itu banyak, yang sedikit rasa syukur kita. Semoga Allah anugerahkan rezeki terbaik untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, jika rizkimu masih ada di langit, maka turunkanlah. Jika masih di bumi, maka keluarkanlah. Jika masih haram, maka sucikanlah. Jika masih jauh, dekatkanlah. Jika masih sulit, mudahkanlah. Dan jika masih belum terlihat, maka tunjukkanlah. Ya Allah, lapangkan hati kami. Lembutkan hati kami. Dekatkan kami dengan yang baik. Jauhkan kami dari yang buruk. Ya Allah, bahagiakan kami di dunia. Bahagiakan kami di akhirat. Ampuni dosa kami. Maafkan kesalahan kami. Masukkan kami ke dalam surgamu. Dan jauhkan kami semua dari siksa api nerakamu. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Wa rizqan thayyiban. Wa amalan mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah. Wa fil akhirati hasanah. Wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Jika kamu meminta, mintalah kepada Allah. Dan jika kamu meminta pertolongan, mintalah kepada Allah. Karena jika seluruh umat ini berkumpul untuk memberikan manfaat kepadamu, mereka tidak akan memberikan manfaat kecuali telah Allah tetapkan untukmu. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Baik Ustadz, terima kasih. Semuanya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kajian hati.